Hello everyone, nice to meet you all. Welcome to English class with me, Mr. Exa. How are you doing? I hope everyone is very well today and happy. Before we go to our material today, let's review our last material. Our last material was about analytical exposition text. What analytical exposition text is? Yup, text eksposisi analitis adalah teks yang menguraikan tentang ide penulis, yaitu mengenai fenomena yang ada di sekitar kita. Okay, before we go to the lesson, now let's say our prayer. Do you know what analytical exposition is? Yup, teks eksposisi analitis adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena di sekitar. Oke, gimana? Apa kalian sudah paham dengan teks analitis eksposisi? Ya, untuk mempelajari lagi, kalian bisa membaca buku kalian di rumah dan tentunya harus selalu mengingatnya, oke? Dan selalu tetap semangat untuk belajar. Well everyone, today we are going to talk about biography text. Oke, hari ini untuk tujuan pembelajaran kita adalah yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian dari teks biografi, kemudian tujuannya, kemudian struktur, dan ciri-ciri kebahasaan, dan yang terakhir adalah contohnya. Oke, anak-anak sekalian, untuk berikutnya saya akan menjelaskan untuk penilaiannya. Penilaiannya nanti ada dua, yaitu tentang pengetahuan, kemudian tentang keterampilan. Yang pengetahuan tentunya tentang teks biografi, kemudian ada pertanyaan, kemudian yang keterampilan di sini kalian akan diberi tugas untuk membuat sebuah teks sederhana biografi. Okay everyone, now we go to the material teks biografi. Apakah kalian tahu teks biografi itu apa? Oke. Nah, kira-kira apakah kalian punya idola di dalam kehidupan kamu? Atau mungkin kamu mempunyai seseorang yang berpengaruh dalam hidup kamu? Apakah kamu pernah membaca tentang mereka? Atau mungkin kamu menulis tentang seseorang yang kamu idolakan? Nah, untuk hari ini materi kita berhubungan dengan hal itu. Jadi teks biografi nanti kita akan membahas tentang seorang tokoh, entah itu idola maupun orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Oke. Now, let's check it out. Oke, apa itu teks biografi? In English, biography text is a kind of text which describes a person's life and written by someone else in detail. Jadi, teks biografi itu merupakan jenis teks yang menjelaskan kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain secara terperinci. Oke, itu pengertian dari teks biografi. Sekarang kita akan menuju ke social function or purpose atau tujuan dari teks biografi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menceritakan kembali tentang kehidupan seseorang. Itu adalah tujuan dari teks biografi. Simple kan? Oke. Kalau sudah mengerti, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang generic structure atau struktur teks secara umum. Yang pertama, untuk teks biografi yaitu orientation or introduction atau perkenalan, kemudian berikutnya yaitu series, yang terakhir yaitu reorientation atau penutup. Untuk orientation atau perkenalan, di sini biasanya berada di paragraf pertama, di mana paragraf ini menceritakan tentang informasi latar belakang dari si tokoh. Kemudian untuk seriesnya, bagian ini memberikan
atau menceritakan kejadian atau peristiwa yang dialami oleh si tokoh dan diceritakan secara kronologis atau berurutan. Kejadian ini bisa berupa sebuah pencapaian atau beberapa pencapaian atau kontribusi dari si tokoh. Kemudian yang terakhir yaitu reorientation atau penutup. Nah, di bagian ini penulis biasanya memberikan kesimpulan ataupun memberikan komentar. Oke, apakah sudah bisa dipahami untuk generic structure-nya? Oke, good. Sekarang kita lanjutkan ke language features atau fitur bahasa atau ciri-ciri kebahasaan. Dalam teks biografi, yang pertama yaitu menggunakan past tenses. Bisa berupa simple past, past perfect, past continuous, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya yaitu menggunakan urutan waktu. Seperti first, second, after that, then, dan yang lain-lain. Kemudian fokus pada satu tokoh atau spesifik. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja aksi atau action verb. Contohnya wrote, sign, lunch, dan yang lain-lainnya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Baiklah. Untuk berikutnya, di sini saya berikan tipe dari teks biografi. Yang pertama, teks biografi pendek, yaitu fokus pada kehidupan seseorang secara garis besar atau highlight. Kemudian yang kedua yaitu teks biografi panjang, yaitu menceritakan kehidupan seseorang secara lebih detail. Oke, gimana udah paham tentang teks biografi? Nah, sekarang saya akan memberikan contoh teks biografi, di mana nanti kita akan melihat bagian-bagian dari teks biografi. Dari contoh tersebut, sehingga kalian akan jauh lebih paham tentang teks biografi. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah contoh teks biografi yang berjudul B.J. Habibie. Paragraf pertama merupakan orientation atau introduction atau perkenalan. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan the series atau kejadian atau pencapaian yang telah dilakukan oleh B.J. Habibie. Kemudian paragraf yang terakhir itu merupakan reorientation atau conclusion, yaitu kesimpulan dari bacaan teks biografi tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita udah belajar tentang teks biografi. Apa yang udah kita pelajari tentang teks biografi? Ya, tadi kita udah belajar tentang definisi atau pengertian dari teks biografi, kemudian fungsi sosial atau tujuan, kemudian jenis structure atau struktur umumnya, kemudian language feature atau fitur bahasa, kemudian yang terakhir yaitu contoh. Nah, dari teks biografi ini kita bisa belajar dari orang-orang yang terkenal atau para tokoh. Nah, itu akan menjadi inspirasi dalam kehidupan kalian. Dan tentunya saya harap kalian semuanya bisa memahami materi pada hari ini dan selalu semangat untuk belajar. Dan jangan lupa, dari pembelajaran ini kita belajar untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, karena kita telah mengetahui berbagai hal dari orang-orang yang terkenal. Okay everyone, that's all for today. Thank you for watching. See you on the next video and bye-bye.